Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat berjumpa lagi dalam acara kita di Kedai 51 ya. Kanal Kedai 51. Dan saya Bang Rualang bersama rekan saya Mulyana Sution ya, sama Mulyana Sution yang juga seorang tahun senior. Hari ini adalah episode 2 kami ya untuk membahas persoalan-persoalan yang paling menonjol di negeri kita. Salah satu yang kami amati itu soal blackout ya. Padam ya di mana ya. Itu saya pun kaget satu hari itu malam kita nggak bisa nelpon, katanya nggak bisa bayar ngecas katanya. Bagi yang punya duit bisa nginep di hotel katanya, buat ngambil kesempatan buat ngecas ya. 26 lebih loh. 26 beli. Ini sebenarnya dari pernyataan Dirut PLN minta maaf ya kepada publik khususnya di Sumatera. Itu mengatakan ada gangguan teknis yang bersifat alami. Saya pribadi masih ragu ya, apakah ini betul-betul sesuatu yang memang alami atau memang by design. Karena kalau saya lihat teknologi PLN itu dalam pendistribusian listrik itu sudah sangat canggih. Apalagi di Laku wilayah, misalnya kita ada punya energi-energi yang bersumber dari air, ada batu bara, ada uap, dan lain-lain. Mustahil dengan satu gangguan bisa kolaps. Karena itu, Bang, diperlukan satu penyelidikan atau investigasi secara komprehensif. Apa sih permasalahan dasar yang dihadapi oleh masalah kelistrikan di Sumatera, supaya antisipasi terhadap problem-problem yang serupa di masa datang. Nah, tanpa ada satu proses penyelidikan yang lebih komprehensif, akhirnya kan nanti orang juga ada yang menduga ini sabotase, ada yang menduga ini alam, ada yang menduga ini problem energi. Akhirnya kan harus ada satu kejelasan yang bisa diterima sebagai fakta. Bisa nggak sih dulu menjelaskan ini? Dia kan orang baru di sini kan. Kalau saya lihat dulu ada dalam sekali gitu. Lainnya. Udah banyak orang-orang sebutnya. Ini kan persoalan yang lama sistemik ya. Kenapa tiba-tiba gejala jadi? Nah itu pakai dana. Begitu lama, pernah nggak dihitung, dikalkulasikan ya? Kalau terjadi hambatan blackout, itu kan ada kerugian yang tidak tadi ya. Mulai dari orang ngecas kan kita. Telepon, berarti komunikasi ini ada cost-nya ya. Kemudian yang punya tugas warung-warung nggak bisa langganannya atau barang-barang yang ada di luar rusak. Nah kemudian belum lagi kalau dia punya komunikasi dengan berbagai apa pentingnya. Ini ada namanya tangible risk atau resiko yang bisa dihitung, ada yang tidak bisa dihitung. Nah bisa nggak PLN mengkalkulasikan bagaimana dan menyikapi solusi kerugian yang diderita oleh konsumen? Dia kan bukan badan usaha. Apa dia tarik juga tuh, dia bawa cat lagi sama rakyat di kampung-kampung. Kita terlambat, udah tanggal 25 nih nanti ya, 25 udah dikasih surat, bos jangan sampai kabur. Kan itu kan, nah giliran dia bikin masalah, kenapa rakyat tidak bisa melakukan tekanan? Ini kan nggak fair namanya. Seharusnya setelah nanti proses investigasi, ketahuan apa problem dasar yang menjadi kendala dalam kasus blackout kemarin, dia membuat turunan dalam pengertian seperti apa sih ini setawar sedingin yang bisa ditawarkan oleh PLN kepada masyarakat yang telah menjadi korban. Problemnya ini kan luas. Ada beberapa provinsi dan itu blackout yang sangat panjang, 26 jam lebih loh. Nah, tanpa ada satu setawar sedingin yang ditawarkan oleh apa itu setawar sedingin bahasanya itu kadang-kadang tadi kan ada bahasa Bang Bahrul seperti apa kompensasi yang bisa diberikan kepada masyarakat ini gitu loh ya. Sehingga PLN sebagai badan usaha milik negara juga punya tanggung jawab terhadap problem-problem teknis yang ada di lapangan gitu loh. Minta maaf sih, kita maafkan. Katanya dia lapor dulu ke Bahlil, ke Kelistrikan di atasnya kan. Itu kan teknis internal, begitu ya.
Maksud saya, PLN itu kan bagian dari pemerintahan. Jadi bagaimana sikap pemerintah yang lebih transparan terhadap apa yang derita atau kerugian yang dialami oleh masyarakatnya. Itu loh maksudnya. Saya setuju pendapat gagasannya. Tapi sejak kapan PLN pernah melakukan evaluasi muhasabah gitu ya, bahwa ini konsumen harus diperhitungkan ganti rugi ya. Nah itu cara kalau itu memang harus dilakukan bangkrut PLN. Artinya harus ada evaluasi di dalam sistem penataan energi kita. Gitu loh. Masa hanya memikirkan bisnis dia aja, bisnis orang nggak dipikirin. Memang selama ini begitu kan, saya melihat positioning antara rakyat, konsumen dengan pengusaha dalam hal ini yang memang ini kan paling kan monopoli, monopoli ya. Tidak ada lagi yang bisa menyelenggarakan pelayanan listrik kecuali PLN. Nah logikanya dia tutup. Nah, jadi dalam kapasitas dia sebagai penyelenggara pelayanan publik untuk bidang kelistrikan, ketika terjadi blackout seperti yang kemarin kita lihat, itu bayangkan ya, kalau satu rumah tangga berapa harus kerugiannya. Dari komunikasi itu intangible cost ya dari biaya. Nah. Tapi kalau dia tadinya bisa masak, bikin es, apa istilahnya tuh di Medan itu kalau di daerah itu jual es mambu ya kan, es yang dibungkus plastik gitu ya, nggak bisa jualan ya. Biasanya laku 100 biji. Terus bisa nggak tanggungnya di PLN harus tanggung tuh. Gua tuh nggak jualan 100 biji kali 2.000 perak 200.000 kan. Nah, itu satu unit usaha. Belum lagi kita lihat di Palembang, di Aceh, di Jambi kan. Ya. Nah ada aja 10.000 usaha kecil yang terdampak akibat tidak adanya coklat bulanan. Ya. Kalikan 200.000, itu saja udah susah. Menurut saya, kita harus mereformasi dalam sistem tata kelola yang berkaitan dengan kelistrikan. Jadi mestinya kan sudah ada semacam eh, langkah-langkah yang akan ditempuh oleh pemerintah apabila rakyat atau masyarakat pengguna mengalami kerugian. Jangan satu pihak saja, PLN aja yang bisa memutus dengan regulasi dia terhadap konsumen. Konsumen juga kan sebagai subjek harus dilayani dan juga diopeni kalau dia juga mengalami kerugian. Kalau dia hanya sebagai objek penderita, pada akhirnya dominasi negara yang sangat kuat terhadap sistem kelistrikan itu harus dievaluasi. Evaluasinya apa? Coba kasih ke swasta misalnya sebagian kebijakannya. Kalau dia tidak mampu untuk mengatasi problem-problem dasar itu. Yang bisa mendesakkan supaya ini berubah siapa? Parlemen pasti ya. DPR lah. DPR aja nggak ada yang berteriak saya lihat dari kasus. Mungkin Saya lagi kasih posting kemarin di FB minta tolong. Ini kenapa bisa Medannya out ya? Nggak ada yang komen gitu ya kan. Padahal telah benderang. Baru setelah ada pernyataan dari kan baru ada komen orang. Nah artinya masalah ini dianggap biasa aja kalau orang itu menderita, konsumen dirugikan. Udah memang datang konsumen itu harus rugi gitu ya. Nah pola ini yang kita ubah. Nah, menurut saya begini, Indonesia ini kan satu wilayah yang sangat luas. Sekali. Nah, problem ini terjadi di Sumatera. Tidak ada perhatian yang lebih serius terhadap problem ini. Seolah-olah Sumatera itu bagian luar dari Jakarta. Ini kan perasaan ketidakadilan oleh teman-teman kita di Sumatera kan akhirnya muncul sentimen-sentimen, oh pusat mengganggu-ganggukan mereka yang alami, tenang-tenang aja. Nah, harus dipikirkan nih oleh pemerintah. Jangan nanti orang Sumatera ngamuk, orang Aceh ngamuk. Ya, kalau begini kami aja ngolah sendiri itu dari wilayah ini gitu loh. psychological-nya harus ya dari segi itu ada rasa mungkin ini bisa membangun hukum apa ya, memancing spirit of apa itu para leader ya. Iya. Ada perasaan itu. Tapi ini dari segi teknis saja. Teknis saja tadi dijelaskan. Katanya ini karena masalah cuaca alam. Nah ini kan seru kita kita lihat petir ada memang banyak listrik padam. Tapi kalau sampai satu pulau listriknya padam, itu petirnya nggak kebayang bagaimana. Ada yang menduga juga kedekatan ya mungkin di hatch karena kita pakai sistem komputer pada Oke. Nah,
hal-hal seperti ini pun tidak terungkap dalam waktu singkat. Artinya mereka selama 23 jam tidak memantau keamanannya. Kok bisa ada yang hanya bilang over supply dari jaringan tidak down. Saya tahu Bang jawabannya. Dirapatkan dulu seperti hasil dari penyelidikan atau investigasi. Dari hasil rapat itu dirumuskan apa yang boleh diungkap ke publik, apa yang tidak menjadi rahasia. Sepertinya begitu tuh. Jadi mereka masih menimbang-nimbang seperti apa komunikasi yang harus disampaikan ke publik. Tapi ini kan open bar ya, semua udah terlihat ya. Yang sifatnya di belakang layar boleh lah ya. Tapi kan kasus pemadaman ini kan udah terbuka di mana-mana. Kan bisa bayangin berapa 5 provinsi ya. Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Utara, Aceh. Nah, Lampung saya nggak tahu apakah Lampung terimbas juga. Lampung tidak. Nah, berarti kan 5 wilayah, 5 provinsi. Nah ini kan terbuka. Dulu saya punya teman satu JR Sumatera Barat dan Palembang ya. Itu membawahi jaringan visi. Dia memang dia sendiri udah punya aktivitas untuk mengatur. Udah ada aturannya. Jadi kalau kita di kantor dulu kan ada UPS namanya. Jadi ketika terjadi down ya akibat apa dari salur listrik PLN, otomatis generator kita sudah bergerak kan. Otomatis. Sekarang pertanyaan kita, apakah PLN tidak mempunyai jaringan cadangan yang bisa langsung otomatis mengaliri daerah-daerah pada pertanyaannya kan. Dahulu kan kalau misalnya terjadi di satu wilayah ada backupnya nih dari Jawa Bali misalnya. Itu kan pertanyaan kenapa sekarang enggak? Artinya tidak terungkap upaya teknis yang bisa dilakukan dan telah dilakukan oleh PLN atas masalah yang kemarin terjadi 26 jam lebih. Ya kan? Menurut saya transparansi itu juga yang harus dijelaskan ke publik. Tidak cukup hanya dengan memelas seolah-olah kami ini korban, kami ini siapa? bencana alam kan begitu kan kesannya kan begitu. Kayaknya kok berat banget mengungkap sesuatu ya supaya ada dramatisasi seolah-olah dirinya sedih mengalami kejadian yang sangat besar dan luar biasa. Saya sedih gaji direksi dalam itu Gede ya? Gede lah itu saya nggak tahu tapi ya orang dari atas 50 juta lah paling tidak daripada orang tidak kerja yang nggak ada banyak susah itu kan. Nah yang menjadi masalah saya itu adalah bagaimana sekarang proses lanjutan dari pasca lockdown ya pasca blackout. Apakah di sini YLKI bisa melakukan tuntutan dan somasi terhadap PLN atas kerugian diderita oleh masyarakat di 5 provinsi tadi, ataukah negara atau dalam hal ini pemerintah dan DPR memanggil direktur PLN, kemudian memberhentikan semua dulu, diadakan audit investigasi, cek semuanya apa yang masalah di dalam PLN. Karena saya yakin ini bukan hal baru. Ya, ini adalah kelanjutan ya. Dari zaman dulu juga udah tahu udah banyak masalah di dalam tubuh PLN maupun BUMN dan kayak Pertamina. Nah pertanyaan ini kali ini alam lah disalahkan, ya kan? Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang lucu-lucuan menurut saya. Ya, saya sih sepakat bahwa Dewan Perwakilan Rakyat harus memanggil direksi BUMN dan juga Kementerian SDM sebagai induk regulator ya, terutama Dirjen Kelistrikan atas masalah-masalah seperti ini. Ini kan satu pelajaran yang sangat mendesak untuk antisipasi terhadap problem-problem energi yang akan datang. Ini mau ada tamu di sini nih. Ya. Warga Tembun mantan ya. Bos, ini kan di warung nih kita nih ya sore ini ya. Oke. Ada Pak Nian. Pak Nian Poluan Lubis. Dia ini senior Tempo dan dulu pernah jadi koresponden Tempo di Sumatera Utara. Mungkin ada sedikit masukan ya. Adinda, pernah nggak kejadian serupa terjadi di Sumatera Utara seperti ini kemarin? Wah, ini dasar. Ini dasar rukun enggak. Nah, maksudnya sebelumnya pernah nggak kejadian? Ya, sebelumnya itu udah berjam-jam, artinya berhari-hari. Oh, berhari-hari. Berhari-hari.
Jadi ini belum apa-apa. Itu udah pulang jam keluarin sedikit. Jadi Iya. bagaimana negeri Dan kita? hari-hari tapi itu lokal mungkin Bang. Iya kan? Ya, artinya Ini kan 5 ini provinsi 5 itu. provinsi. Aceh sama Sumatera Utara sama Riau itu satu jaringan itu jaringan. Oke. Jaringan termasuk Jambi apa itu satu jaringan. Ya lokal. Nah, kalau menurut saya ini bukan maksudnya untuk mendegradasi kualitas hidup kita. Saya suatu ketika pernah tugas waktu saya di antara membuat liputan di Aceh, di daerah Leuser. Saya jalan dari Medan, kemudian buka jalannya sampai ke Aceh, perbatasan di Pakem atau Kacang. Bagus sekali, kayak negara merdeka sama negara belum merdeka. Sepulang saya dari Aceh, kami di saya ketemu dengan gubernur kita waktu itu, gubernur Sumatera Utara namanya masih Tang. Apa ya? Saya bilang, Pak Gubernur, bos saya bilang, maaf nih, ini Medan kayak negara tertinggal Sumatera Utara. Kenapa? Jalannya sampai ada turun yang mampu jurang, dekat. Kemudian waktu saya masuk Lopak ke masuk ke wilayah Aceh, turun benderak luar biasa saya bilang. Masa kota Medan yang begitu hebat kalah Sumatera Utara? Dia marah kan? Karena di Aceh kali ya Bang. Iya. Kau bilang begitu katanya. Karena kita nggak bikin Medan merdeka katanya. Sana Aceh merdeka katanya. Nah, ini joke ya. Nah, artinya apapun yang terjadi terhadap daerah kalau sudah diberikan suatu suasana yang fair play ya, dan suasana kenyamaan ya, apa itu akan bisa menjadi friksi ya. Makanya nanti kalau orang apakah ini awal-awal mau Indonesia mau menjadi sendiri nanti. Dia kan kemarin bencana di Aceh. Nah, Jadi kan kelihatan abai. Bahlil bilang udah siap. Istri kan sudah di atasnya. Nah, katanya kita menteri ini cuma ngebohongin nggak terus. kita ini kan sudah terbiasa dengan budaya feodalisme. Yang penting bos senang dulu. Penjelasan dari pejabat itu dapat diterima akal oleh si bos. Ya. Bagaimana realita yang terjadi di lapangan itu persoalan lain. Kan itu yang terbiasa dilakukan di dalam tata kelola informasi kita. Gitu loh. Tapi kan ini kan udah benar-benar nggak ada malunya ya. Pejabat pemerintah harus punya etika moral. Setuju. Jadi ngomong itu dipikir dulu, ya kan? Ya. Nah, jadi ini yang saya katakan tadi ya. Hal-hal ini mungkin dibangun dalam peradaban perilaku para menteri, para bawahan nanti supaya jangan lain lagi jadi bulan-bulanan. Itu yang saya bilang. Kasihan rakyat. Ah, ini substansi kita membahas soal blackout di Medan ini. Bukan karena kita tidak suka gaya-gaya PLN, tapi kita ingin ada tindakan tegas, terukur ya, dan bisa dirasakan sebagai bentuk keadilan buat masyarakat, terutama konsumen yang selama ini selalu jadi korban ya. Asal apa saja terjadi, tangkap aja lah yang jadi apa saja pun dibuat naik. Yang jelas rakyat sebagai objek penderita, bukan subjek. Sebagai konklusi kami bahwa masalah kebijakan PLN terhadap kerugian diderita oleh konsumen mutlak harus dipertanggungjawabkan apapun resikonya, karena kita tidak bisa lagi menjadikan rakyat atau konsumen sebagai korban ya hanya dengan dalih macam itu. Jadi kami dari Studio 51 mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.